Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau memberikan gambaran tentang gratifikasi. Mungkin selama ini kita sering mendengar pemberian, namun kita masih awam akan membedakan mana pemberian yang sifatnya gratifikasi, mana yang sifatnya suap ataupun pemerasan. Jadi mungkin melalui materi ini semoga kita sedikit mendapat gambaran, kemudian kita dapat menyikapi apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapat pemberian yang kita ragukan itu sebagai sebuah gratifikasi. Pertama sebagai orang yang beriman, saya mengajak siapapun yang menonton konten ini untuk kita selalu uh, mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, kita diberikan kesehatan untuk dapat menyaksikan video atau materi ini walaupun melalui virtual. Kemudian yang menyaksikan video ini yang selaku umat Islam, saya mengajak untuk kita senantiasa berselawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum kita memulai, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Amrin, saya bertugas di Inspektorat Kabupaten Majene. Saya akan membahas pada kali ini, kita akan menjelaskan tentang pemahaman dan pengendalian gratifikasi. Yang pertama mungkin tentang gratifikasi ini, saya akan mencoba mengantar bagaimana kita melihat dari luar pemberian itu selama ini mungkin sudah terjadi atau mungkin pernah kita alami atau mungkin kita terlibat secara langsung ataupun tidak langsung bahwa ternyata selama ini saya pernah menerima ini, saya pernah memberikan ini, ternyata itu adalah gratifikasi. Yang pertama ingin sampaikan bahwa dari 30 jenis tindak pidana korupsi, ini menurut Undang-Undang 3199, ada 30 jenis tindak pidana korupsi namun dikelompokkan menjadi 7. Salah satunya adalah gratifikasi. Ini menurut undang-undang. Artinya saya mengantar untuk kita melihat dari luar dulu gratifikasi itu seperti apa. Jangan kita langsung mengetahui intinya, mengetahui maknanya, artinya. Saya ingin mengajak kita memandang dari luar sehingga kita ketika kita berada pada suatu lingkungan gratifikasi kita mampu mengendalikan diri dan mampu menyikapi seperti apa tindak lanjut kita atas adanya transaksi gratifikasi. Baiklah, sebelumnya saya kasih gambaran bahwa ini salah satu tembok benteng pertahanan Cina yang secara struktural atau mungkin secara logika ini sangat mustahil untuk dapat ditembus oleh lawan atau musuh. Namun kenyataan ternyata musuh punya strategi, punya cara tersendiri untuk dapat menaklukkan dan memasuki menguasai benteng ini. Ternyata caranya atau metodenya sangat di luar perkiraan, yakni melalui gratifikasi, di mana musuh memberikan suap pada penjaga sehingga musuh dapat masuk dan menguasai benteng. Baiklah, kemudian tentang pemberian itu ada 3 hal. Yang pertama, pemberian dalam bentuk pemerasan, pemberian dalam bentuk suap, dan pemberian dalam bentuk gratifikasi. Nah, apa perbedaan ketiga pemberian ini? Yang pertama, gratifikasi adalah pemberian yang sifatnya pasif. Pasif artinya pelaku pemberi memberikan sesuatu, kemudian sang penerima hanya menerima tanpa ada feedback, tanpa ada umpan balik atau tanpa ada pembicaraan secara mendalam tentang pemberian tersebut. Itu yang disebut dengan gratifikasi atau sifatnya pasif, hanya satu arah.
Kemudian yang kedua penyuapan. Penyuapan artinya ada transaksi, ada feedback, ada pembicaraan. Biasanya ada kesepakatan. Itu yang disebut dengan penyuapan. Sang pemberi menawarkan ini, kemudian sang penerima memberikan tanggapan atas pemberian. Sehingga terjadi kesepakatan yang sifatnya transaksional. Itu yang disebut dengan penyuapan. Kemudian yang ketiga adalah pemerasan. Pemerasan di sini dia sifatnya aktif, ada semacam tekanan atau intervensi dari penerima kepada pemberi. Itu yang disebut dengan pemerasan. Mungkin secara singkat dapat kita membedakan ketiga jenis pemberian ini. Yang pertama gratifikasi, pemberian secara pasif, kemudian penyuapan, ada transaksi, kemudian yang ketiga dia sifatnya aktif atau ada sifat memaksa. Pelakunya pun hampir sama. Tentunya penerima selalu berkaitan dengan status kedinasan, baik di pegawai negeri ataupun penyelenggara negara. Dan yang kedua, tentu pelakunya adalah bisa bersifat masyarakat atau pengusaha, bahkan bisa dari kalangan ASN itu sendiri. Kemudian selanjutnya, ini mungkin secara singkat saja, kenapa gratifikasi dikatakan sebagai sumber atau akar dari korupsi? Karena dari gratifikasi yang mungkin kita anggap pemberian hal yang sederhana atau hal yang kecil, ternyata mampu melahirkan sikap atau mental pengemis. Selalu berharap, selalu meminta, sehingga timbul rasa ketidakpuasan atau serakah. Makanya jauh sebelum semua perangkat tentang gratifikasi, baik dalam bentuk undang-undang, kebijakan umum, ataupun kebijakan negara, jauh sebelumnya agama telah mengajarkan bentuk kesederhanaan dan menolak hal atau sesuatu yang bukan merupakan hak sebagai konsekuensi dari tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, kenapa dikatakan akar daripada korupsi? Karena melalui gratifikasi kita sang pelaku gratifikasi akan menghalalkan segala cara untuk dapat memuaskan dirinya, memperkaya diri sendiri atau kelompok atau korporasi bahkan orang lain, serta menyalahgunakan wewenang. Itulah mengapa dikatakan bahwa gratifikasi adalah akar dari korupsi. Kemudian selanjutnya, setelah saya memberikan gambaran umum tentang gratifikasi, mungkin kita sudah dapat sedikit mencari makna, mencari tahu tentang apa itu gratifikasi. Menurut undang-undang bahwa gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas. Pemberian dalam arti luas dalam berbagai bentuk, bisa berupa uang, barang, pinjaman bunga, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, komisi, perjalanan wisata, tiket perjalanan, rabat atau diskon fasilitas penginapan ataupun fasilitas lainnya. Kemudian selanjutnya dari materi ini tentunya saya harap siapapun yang menyaksikan konten ini minimal kita dapat menyimpulkan 3 tujuan dari materi kali ini. Yang pertama, saya mengharapkan supaya kita mampu memahami dan mengerti serta dapat mengoptimalisasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang bentuk-bentuk gratifikasi. Kemudian yang kedua, mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana kita menyikapi ketika kita menerima suatu pemberian. Kita mampu membedakan mana yang sifatnya gratifikasi, mana yang harus dilaporkan, dan mana yang harus kita tolak di tempat. Kemudian yang ketiga, tujuan dari kegiatan ini bagaimana setelah kita menerima gratifikasi, bagaimana kita menindaklanjuti dan bagaimana kita harus melaporkan. Ini salah satu tokoh bangsa, Bapak Baharudin Lopa, yang mungkin sudah kita tidak ragukan akan integritasnya. Menurut beliau, hadiah itu harusnya diberikan kepada orang yang susah.
Dia selalu mengatakan kepada si pemberi hadiah bahwa diri tidak perlu diberi hadiah karena ia memiliki gaji. Yang perlu diberi adalah orang yang susah. Ini Bapak Bahrudin Lopa. Tentang gratifikasi. Begitupun dengan Bapak Presiden kita Joko Widodo ketika beliau menerima gitar dari salah satu musisi dunia. Karena kita ketahui bahwa Pak Jokowi ini, Bapak Presiden kita ini sangat suka dengan lagu-lagu rock metalik. Setelah dapat gitar dari salah satu vokalis terbaik dunia, musisi dunia, pemberian ini dia dilaporkan kepada KPK. Pak Jokowi melaporkan sendiri ke KPK melalui pimpinan KPK pada saat itu adalah Bapak Abraham Samad. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap gratifikasi atau suap? Ada dua. Pertama, jika terindikasi gratifikasi yang dianggap suap atau gratifikasi yang diterima langsung itu kita tolak. Kemudian yang kita terima namun harus dilaporkan adalah jika diterima secara tidak langsung atau dalam keadaan sulit menolak atau ragu tentang suatu pemberian apakah gratifikasi atau tidak. Kemudian nanti akan kita laporkan dan mana yang tidak wajib untuk dilaporkan. Secara singkat-singkat saja, ini adalah pemberian itu yang tidak termasuk gratifikasi, kemudian pemberian yang berkaitan dengan kedinasan itu adalah gratifikasi. Hanya bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita membedakan gratifikasi itu kita tolak di tempat atau kita terima namun kita laporkan langsung ke KPK. Pelaporannya pun ada dua, bisa melapor secara mandiri, bisa melalui aplikasi yang sudah dikeluarkan oleh Direktorat Gratifikasi KPK, melalui aplikasi Gold gratifikasi online. Kalau tidak mau, opsi yang kedua kita melapor gratifikasi kepada inspektorat daerah masing-masing. Di inspektorat daerah sudah ada terbentuk tim UPG, unit pengendalian gratifikasi, yang selanjutnya akan langsung dilaporkan, diteruskan ke KPK. Mungkin itu sedikit materi singkat pada kesempatan kali ini sebagai kesimpulan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi uang, barang, diskon, pinjaman, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kategori gratifikasi. Pemberian itu ada 3, gratifikasi, suap, dan pemerasan. Kemudian gratifikasi ada yang wajib dilaporkan dan ada yang tidak wajib dilaporkan. Pelaporannya pun ke KPK seperti yang tadi saya gambarkan. Sebagai penutup, perlu kita mungkin saling mengingatkan bersama bahwa di semua agama apapun yang ada di Indonesia, semua mengajarkan atau menolak tentang gratifikasi. Karena kita semua sepakat bahwa hasil korupsi itu bukan rezeki. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai penyemangat kita pada konten kali ini. Saya mengajak siapapun yang menyaksikan konten ini untuk kita bersama-sama maju bersama melawan korupsi dengan prinsip 3M. Yang pertama, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan mulai dari yang kecil-kecil. Itu saja dulu. Kita mulai dari 3M yang sederhana. Terima kasih, saya Amring. Kalaupun ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan, karena kalau ada kebenaran itu senantiasa datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.